Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung peserta didik baru SMP Negeri 18 Kota Bogor tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya Nadia Darunaja sebagai perwakilan kurikulum SMP Negeri 18 Kota Bogor akan menjelaskan sedikit tentang PJJ yang dilaksanakan di sekolah ini. Dan perlu para peserta didik baru ketahui, pada tahun ajaran sekarang SMP 18 masih melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Ini tidak lain dikarenakan masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kedua alasannya adalah kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas yang utama. Meskipun dalam keadaan yang terbatas pada masa pandemi ini, namun pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan dan diharapkan dalam pembelajaran jarak jauh ini, peserta didik tetap mendapatkan hak pendidikannya. Kemudian peserta didik juga berhak untuk memperoleh layanan pembelajaran yang berkualitas, serta bisa memiliki lingkungan belajar yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan. Lalu, apa sajakah yang harus dipersiapkan untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini? Ada 4 hal diantaranya yang bisa dipersiapkan. Yang pertama, dalam diri peserta didik harus ditanamkan niat bahwa meskipun dalam masa pandemi, tetapi niat untuk menuntut ilmu itu harus diutamakan. Bagaimanapun keadaannya, kita harus bisa mengikuti dengan baik, dengan segala usaha yang terbaik. Kemudian yang kedua, para peserta didik diharapkan juga bisa mengikuti rangkaian pembelajaran secara menyeluruh dengan baik dan tepat waktu. Jika dirasa peserta didik mempunyai hambatan dalam melaksanakan PJJ ini, maka bisa dikomunikasikan langsung bersama wali kelas maupun dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian, perangkat yang dapat digunakan untuk membantu proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini bisa menggunakan handphone. Ini yang paling mudah, handphone, karena sekarang sudah begitu canggih, bisa mengakses fitur-fitur pembelajaran. Atau bisa juga menggunakan komputer, laptop maupun tablet. Kemudian para peserta didik baru ini juga harus diberi dukungan oleh orang tua ataupun keluarga agar bisa mengikuti PJJ ini dengan hati yang riang gembira. Jangan banyak mengeluh, ingin ke sekolah, ingin bertemu teman-teman. Bagaimana? Karena kita tidak mungkin melaksanakan itu pada situasi yang sekarang. Mungkin di masa yang akan datang, ketika pandemi ini sudah bisa terkendali, sudah bisa aman, kita bisa segera melaksanakan pembelajaran di sekolah. Kemudian fasilitas belajar, silahkan manfaatkan bagian-bagian di rumah yang menurut para peserta didik nyaman untuk belajar. Dan jangan lupa yang paling penting adalah jaringan internet agar disiapkan. Lalu aplikasi apa saja yang mungkin digunakan selama PJJ ini berlangsung ya? Para peserta didik baru dapat dilihat di sini ada beberapa aplikasi yang mungkin diperlukan. Yang pertama adalah aplikasi Si Pinter. Aplikasi Si Pinter ini merupakan aplikasi resmi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor, di mana di dalamnya terdapat banyak fitur yang dapat digunakan untuk keperluan PJJ. Misalnya terdapat buku bacaan, buku paket, kemudian juga bisa ada kelas virtual, dan yang lainnya. Bahkan untuk mengumpulkan tugas pun bisa dalam satu tempat di aplikasi Si Pinter. Namun untuk penggunaannya harus menunggu informasi dari sekolah karena harus didaftarkan terlebih dahulu oleh sekolah. Kemudian aplikasi yang kedua itu adalah WhatsApp, di mana WhatsApp ini digunakan untuk keperluan komunikasi bersama wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua maupun dengan teman satu kelas ataupun satu sekolah. Dan yang ketiga ada Telegram. Ini juga seperti WhatsApp ya, fungsinya sama, namun
dalam penggunaannya sebenarnya Telegram ini lebih ringan dalam hal penyimpanan. Jadi dia menyimpan foto ataupun dokumen itu di aplikasi Telegramnya sendiri, jadi tidak masuk ke penyimpanan handphone kita. Kemudian aplikasi selanjutnya ada akun Google. Ini kenapa disebutnya akun Google? Karena ketika kita bisa mendaftarkan atau mempunyai satu akun Google, itu bisa terhubung dengan fitur lainnya dari Google yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Seperti misalnya ada email Google yang biasa kita kenal dengan Gmail. Kemudian akun Google ini juga terintegrasi dengan Google Classroom, di mana dalam Google Classroom bisa diberikan materi, latihan, kuis dari guru mata pelajaran. Kemudian bisa terintegrasi juga dengan Google Form. Google Form ini biasanya digunakan untuk mengisi kuis, latihan, ataupun penilaian harian atau ulangan. Kemudian ada juga YouTube. Barangkali nanti Bapak Ibu guru akan memberikan video pembelajarannya dalam bentuk link YouTube. Kemudian ada Google Site, yaitu berupa website, di mana isinya bisa terdapat materi, video juga yang bisa dibaca dan dilihat oleh para peserta didik semuanya. Kemudian untuk keperluan pertemuan virtual atau kelas virtual bisa menggunakan 3 aplikasi ini, diantaranya ada Google Meet. Kalau Google Meet ini karena sudah terintegrasi dengan Google, jadi tidak perlu mendaftarkan ulang karena kita dari satu akun Google bisa mendapatkan beberapa banyak fitur. Kemudian bisa juga menggunakan Zoom. Ini mungkin sudah tidak asing lagi ya, dari semua peserta didik mungkin pernah menggunakan Zoom. Kemudian ada juga pertemuan virtual yang bisa dilaksanakan melalui aplikasi Si Pintar, yaitu ada fiturnya yang bernama kelas virtual. Namun, bagaimana pelaksanaan PJJ jika dilaksanakan secara luring karena keterbatasan perangkat pembelajaran? Para peserta didik semua tidak usah khawatir karena PJJ secara luring ini difasilitasi oleh sekolah. Artinya, guru mata pelajaran menyiapkan bahan ajar beserta lembar kerja yang dicetak dan dapat diambil oleh siswa setiap minggu. Kemudian apabila ada tugas, maka sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tugas itu bisa dikumpulkan kembali ke sekolah. Demikianlah pemaparan tentang PJJ di SMP Negeri 18 Kota Bogor. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan untuk dikomunikasikan bersama dengan wali kelas maupun guru mata pelajaran. Terima kasih. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.